ini tidak beres. Sebab banyak sekali saudara-saudara dari kakeknya yang itu hanya kakek Tata, karena beliau adalah usaha jual ternak sapi dan susu sapi di desa. Tak lama kemudian, pas ketika saat Abah Tata lahir di tahun 1963, Eyang Buyut Tata meninggal dunia. Mulailah rumah peninggalan itu menjadi bahan rebutan. Entah kenapa, kedua saudara perempuan kakeknya yang awalnya enggan memperebutkan rumah tersebut, saat itu malah makin beringas ingin memiliki bagian masing-masing. Kata kakeknya sih, karena mereka butuh uang dan ada juga yang terlilit hutang besar. Karena kakek Tata yang sudah berjanji akan menjaga rumah peninggalan Eyang Buyut dengan baik, berniat membeli sebuah rumah tersebut beserta segala isinya.
kakek Tata berpikir mungkin dengan membeli semua rumah tersebut itu akan tetap menjaga bentuk aslinya dan semua kenangannya akan tetap tersimpan rapi di dalam. Bagaimanapun kakek Tata juga tumbuh dan besar di rumah peninggalan Eyang Buyut. Beruntung, itikat baik kakek Tata disambut baik oleh Nenek Wiji dan Nenek Hening. Setelah diskusi dan akhirnya sudah ditentukan jumlah uang yang harus diberikan kakek Tata kepada kedua saudaranya itu. Kakek Tata setuju dan mulai membagi rata kepada kedua adiknya perempuannya. Yang bikin Tata muak saat mendengar cerita ini adalah ketika Nenek Wiji dan Nenek Hening yang langsung pergi gitu aja dari rumah itu setelah menerima uang dari kakek Tata. Padahal saat itu masih 40 hari meninggalnya Eyang Buyut. Kalau secara hukum harusnya rumah tersebut sah menjadi milik kakeknya Tata karena sudah dibeli dan ada saksi saat proses jual beli rumahnya. Akan tetapi ketika abahnya Tata menginjak di bangku SMA, kedua neneknya itu datang kembali menemui kakek Tata. Lagi dan lagi mereka meminta bagian. Padahal semua rumah ini sudah dibeli oleh kakek Tata sesuai dengan ukuran rumahnya. Dan semuanya itu sudah sah menjadi milik kakek Tata. Bahkan saat itu semua uang yang diberikan kakek Tata dibawa oleh kedua saudara perempuannya itu. Mereka membawa uang itu tanpa mengingat kalau masih ada abah Tata yang juga masih hak atas uang jual beli rumahnya. Tapi kakek Tata memilih untuk tidak peduli karena kakek Tata percaya Allah itu maha kaya. Yang terpenting bagi beliau saat itu adalah menyelamatkan rumah peninggalan Eyang Buyut dari tangan-tangan manusia serakah. Sekarang datang minta bagian lagi. Pertanyaannya, bagian yang mana? Sudah tidak ada yang tersisa dari rumah itu untuk mereka. Dari semua yang sudah terjadi tanpa dosa dan rasa bersalah, mereka kembali datang untuk mengemis kepada kakeknya. Alasannya, mereka terpaksa karena anak Bude Wiji, sepupu Abah Tata, sedang butuh dana untuk pendidikan militer dan anak Bude Hening juga sedang butuh biaya untuk melanjutkan pendidikan kuliah di Jakarta. Abahnya yang saat itu masih 17 tahun, ya cuma bisa memandangi perdebatan di antara ketiga saudara tersebut. Hingga kakeknya Tata sampai rela berhutang di seorang rentenir untuk membantu keuangan saudara-saudaranya itu. Meski neneknya, ibu abahnya Tata, saat itu sudah melarang. Yang namanya seorang kakak pasti juga berpikir segala kemungkinan yang terjadi kepada saudara-saudaranya. Seperti sebelum-sebelumnya, setelah mendapatkan uang yang mereka mau, mereka pun akan pergi dan tiba-tiba hilang. Tak ada kabar. Kakeknya Tata lah yang akhirnya melunasi hutang tersebut. Padahal yang pakai duitnya ya saudara-saudara kakeknya. Sampai pada momen Abah Tata hendak menikah dengan ibunya Tata, di mana pas malam lamaran Abah dan ibu Tata, kakeknya tiba-tiba saja meninggal dunia dengan cara duduk. Sama sekali tidak ada firasat apapun yang mengisyaratkan kakeknya itu meninggal dunia malam itu. Semua keluarga berpikir memang waktu itu sudah menjadi penghujung dari usia si kakek. Padahal
Kurang 2 hari lagi abahnya Tata sudah resmi menikah. Singkat cerita, pas malam 7 hari sang kakek, 2 saudara perempuan kakeknya tiba-tiba datang. Setelah lama tidak ada kabar. Tidak ada yang bisa memberikan kabar kepada 2 orang ini. Tapi tahu dari mana kalau waktu itu kakeknya Tata meninggal dunia? Karena 2 orang ini sama sekali tidak ada yang memberitahu di mana alamat itu. Jadi keluarga juga mau memberitahu ya susah. Ditambah mereka juga tidak memberitahu nomor telepon rumahnya. Waktu ditanya, katanya mereka tahu setelah seseorang menghubungi tempat kerja suami, Nenek Hening, dan memberitahukan berita tentang kakek Tata yang meninggal dunia. Pertanyaannya, orang itu siapa? Jelas, itu tidak mungkin dari pihak keluarga. Wong nomor telepon rumah aja gak dikasih, apalagi nomor usaha suami Nenek Hening. Entahlah. Kelontong. Yang ada ya hanya milik abahnya Tata. Tiba-tiba di tahun 2004,
Abah Tata menjerit dari arah kamar mandi. Abah Tata yang awalnya mau mandi sore, tiba-tiba menemukan alat-alat perdukunan yang gak tahu datangnya dari mana. Tahu-tahu sudah ada di dalam kamar mandi. Lengkap sekali. Ada keris kecil yang dibalut kain putih, 12 telur ayam kampung, bunga 7 rupa yang ditaruh dalam daun pisang yang dibentuk semacam mangkuk. Ada kendi kecil yang berisi arang dan sudah tertancap 3 batang dupa. Ada kantong plastik es kecil yang berisi darah berwarna merah kehitaman. Dan semuanya diletakkan jadi satu dalam sebuah nampan besek berukuran kecil. Sesajen itu diletakkan di pojokan sebelah kanan. Di saat mendengar suara teriakan abahnya, otomatis semua orang yang ada di rumah menghampiri si abah. Sama seperti abah, semua orang pun terkejut. Meskipun semua orang yang ada di rumah itu sangat-sangat mengutamakan sholat dan ngaji, nyatanya rumahnya masih bisa kemasukan barang-barang gak benar. Sambil memakai kantong plastik di tangan kiri, sang abah perlahan-perlahan mulai mengambil sesajen tersebut dan dibuang di halaman belakang untuk dibakar. Abahnya juga memberitahu kalau hendak membuang barang-barang seperti ini, alangkah baiknya menggunakan tangan kiri. Dan sebelum memegang, tangannya harus dilapisi sesuatu terlebih dahulu. Entah itu plastik, kain, dan lain-lain. Pokoknya tidak bersentuhan langsung. Sesudah dibuang di halaman belakang, abahnya lalu membakar sajen tersebut sambil melantunkan doa-doa dan dilanjut dengan bersolawat sampai berzikir. Lalu sang abah masuk dan mulai membahas apa yang baru saja terjadi saat itu. Sekitar jam 7 malam, Tata melihat abahnya sedang mengumpulkan abu-abu dari bakarannya. Sesajen tadi dan dibuang di sampah belakang rumah. Barulah setelah itu masuk. Mereka pun tidur dan hari itu tidak terjadi apa-apa. Tapi keesokan harinya, abahnya Tata ini mulai mengalami hal-hal aneh. Abahnya terbangun dengan suhu tubuh yang sangat panas. Wajah abahnya pucat dan abah terlihat lemas hingga tidak berdaya. Padahal malam sebelumnya, Tata masih melihat abahnya dalam kondisi baik-baik saja. Semenjak hari itu, sang abah hanya bisa terbaring lunglai di atas tempat tidur. Untuk makan saja,
semua bulu kuduknya mulai berdiri. Dan tiba-tiba datang hawa-hawa tidak bersahabat di malam itu. Antara takut dan penasaran, Tata memutuskan untuk melangkahkan kakinya ke dapur. Betapa terkejutnya dia saat itu mendapat semua perabotan di dapur sudah dalam kondisi yang sangat-sangat berantakan. Sampai makanan-makanan yang ada di dalam kulkas ikut keluar dengan sendirinya dan berhamburan di atas lantai. Ketika mata Tata sedang terpukau memandang kegaduhan di dapur itu, tahu-tahu dari arah belakangnya ada suara nenek-nenek yang lewat begitu saja sambil berkata, "Tata, ayo main." Tata yang mendengar itu refleks langsung menoleh ke arah belakangnya. Dan lagi-lagi tidak ada siapa-siapa di sana. Akan tetapi suara tersebut benar-benar terdengar jelas di telinganya malam itu. Karena merasa imannya gak kuat, Tata langsung membangunkan kedua adiknya dan mengajak mereka untuk ke rumah budenya. Tata dan kedua adiknya mulai keluar dari rumah. Di tengah malam, Tata memanggil-manggil nama budenya dari luar pagar. Karena kebetulan kalau malam pagar rumah budenya dikunci. Saat Tata sibuk memanggil-manggil budenya, salah satu adik kembar Tata yang bernama Valdo terkencing di celana. Dan ternyata Valdo melihat ada sosok pocong tinggi besar berdiri di ujung jalan, seakan melihat ke arah mereka bertiga. Mereka bertiga yang melihat itu semakin memperkencang suaranya dan berharap Sang Bude segera membukakan pagar untuk mereka. Sedangkan makhluk itu semakin lama semakin dekat dengan mereka. Di sisi lain, Valdo dan Aldo yang berdiri di belakang Tata mulai menangis. Suara tangisan adik kembarnya itu semakin membuat Tata cemas. Tata sampai harus menggebrak-gebrak pagar budenya dan budenya pun terbangun. Budenya yang panik sambil membukakan kunci pagar juga menenangkan mereka. Di luar pagar, Tata terus-menerus berteriak, "Ayo Bude, pocong itu semakin mendekat." Begitu pagar terbuka, tahu-tahu pocong tersebut menghilang begitu saja. Mereka bertiga langsung peluk Sang Bude sambil menangis sesegukan. Dan Sang Bude celingak-celinguk ke arah luar, tapi tidak ada apa-apa. Buru-buru Sang Bude menutup kembali pintu pagar dan menyuruh mereka masuk. Oh iya, budenya ini seorang janda dan memiliki satu orang anak laki-laki yang usianya 3 tahun lebih tua dari Tata. Dari dalam rumah neneknya Tata sudah menyambut dan mencoba menenangkan mereka bertiga. Budenya menyuruh Tata untuk membantu Valdo ganti baju, karena bajunya Valdo basah terkena air kencing. Setelah ganti baju, mereka bertiga lalu tidur di kamar tamu rumah budenya. Hingga di keesokan harinya sekitar pukul. Oke, karena ceritanya panjang, jadi saya bagi menjadi 2 part. Untuk part keduanya bisa langsung kalian dengarkan di video selanjutnya.